Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di dalam mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi ini udah pertemuan ketiga. Alhamdulillah termasuk cepat banget. Dari awal saya memang pengen kita agak cepat karena saya tahu teman-teman akan sibuk sekali di semester ini magang, dan kalau magang kan biasanya dimanapun tetap ada tugas-tugas baik dari kantor tempat kita magang ataupun tugas dari kampus. Jadi butuh waktu lebih banyak lah untuk hal-hal itu. Jadi saya coba ini rapel dengan cepat supaya nanti kita ada waktu agak slow, agak pelan-pelan gitu memulai. Dan minggu lalu kita udah bahas sedikit tentang teori alam, bukan sedikit tapi kita udah bahas tentang teori hukum alam, kemudian teori hukum positif, dan sedikit tentang teori kedaulatan rakyat. Saya hanya mengulang lagi sedikit bahwa sebetulnya hukum dan hak asasi manusia atau hak asasi manusia yang ada itu dia bukan merupakan suatu yang sifatnya dibentuk, tapi memang dia berasal daripada kehadiran kita sebagai seorang manusia. Hukum natural, dia lahir bersama kelahiran kita di muka bumi dan dia melekat pada individu manusia. Hak asasi manusia tidak melekat pada konteks negara, tapi dia melekat pada individu kita sebagai seorang manusia. Kita lahir di muka bumi, maka hak-hak dasar kita sebagai seorang manusia itu melekat pada diri kita. Jadi itu berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai hukum alam atau lex aeterna atau hukum ilahiyah atau hukum kodratiyah, banyaklah sebutan sebagai hukum alam. Tapi pada dasarnya bahwa hukum alam itu adalah sesuatu yang memang suatu hukum yang apa ya, kalau bahasanya ahli hukum itu atau John Locke itu mengatakan bahwa hukum alam itu kan adalah hukum ideal karena dia hukum yang lahir tanpa instrumen negara. Jadi hukum yang secara gamblang kita anggap sebagai kodratnya begitu. Kayak kemarin saya sudah contohkan, kalau kita melihat orang melakukan pembunuhan, walaupun kita nggak tahu pembunuhan itu ada undang-undangnya atau enggak, tapi kita merasa bahwa perbuatan membunuh orang itu salah. Dari mana lahirnya anggapan bahwa membunuh orang itu salah? Dari diri kita sendiri sebagai seorang manusia. Jadi standarnya adalah diri kita. Dia hukum tertua di dunia, hukum abadi sebutannya, lex aeterna ini, dan dia menjadi pondasi dasar bagi hukum-hukum kemudian setelahnya, baik itu hukum positif, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan asalnya, kira-kira begitu. Habis dari itu. Jadi hak asasi manusia dia menjadi bagian daripada hukum positif. Hukum positif, jadi hukum alam itu. Jadi kehadiran hak asasi manusia dipandang sebagai bagian daripada hukum alam karena dia menjadi bagian ketika kita lahir, secara natural dia sudah ada ketika kita lahir di dunia. Dan pada dasarnya hak asasi manusia itu tidak butuh negara. Dia butuh negara sebagai instrumen penegakan hukumnya saja. Tapi tanpa negara sekalipun, hak asasi manusia itu sudah melekat pada individu kita sebagai seorang manusia. Kemudian tadi kita bicara sedikit tentang hukum alam, kita lanjut ke hukum positif. Hukum positif adalah bahwa dia adalah bagian daripada penegasan daripada hukum alam. Jadi kalau tadi kan kita bicara hukum alam itu sesuatu yang sifatnya tidak ada penegakan hukum, tapi ketika ada hukum positif, dia menjadi hukum yang lebih modern. Apalagi ketika teori itu dikemukakan atau muncul yang dibawa oleh Thomas Hobbes. Kita tahu lah bahwa nyaris seluruh produk hukum yang ada di dunia hari ini adalah bagian daripada teori Thomas Hobbes, yaitu adalah kontrak sosial. Kontrak sosial di mana adalah kita menyepakati hal-hal yang kita anggap penting, baik itu berkaitan dengan hukum, baik itu berkaitan dengan konsep kenegaraan, baik itu berkaitan dengan hal-hal lain. Jadi ketika peradaban itu tidak ada hukum, ada yang namanya hukum alam. Perasaan yang kita anggap, oh ini salah, ini benar, walaupun tidak ada standarisasi benar dan salah itu, belum ada standar. Maka gimana kalau kita buat standar saja? Nah, ketika membuat standar itu yang dianggap sebagai hukum positif. Mulai itu. Apalagi, ya udah kita bukukan aja, kita kodifikasikan saja hal-hal yang kita sepakatin. Jadilah dia sebuah hukum yang bentuknya baku.
Yuk, silakan dong. Tahu, sudah. Jadi itulah yang menjadi basic dasar. Jadi basicnya tadi bahwa hak asasi manusia itu melekat pada manusia, berkaitan dengan konteks bahwa dalam hak asasi manusia dominasi hukum alam itu lebih kuat karena dia menjadi dasar tadi. Kemudian menjadi hukum positif ketika dia sudah disepakati. Oh, kita sepakatin yuk bahwa manusia satu tidak boleh menindas manusia yang lain. Kita sepakatin dalam bentuk sebuah aturan. Nah, ketika dalam bentuk sebuah aturan itu, maka hak asasi sudah menjadi melekat di sana. Atau hukum-hukum yang kita sepakati mulai melekat di sana. Kita sepakatin bersama, siapa yang melanggar, ada konsekuensinya, kita harus menegakkan ini, kita harus menjamin ini, dan segala macam. Melalui kontrak sosial, inilah terciptanya sebuah negara untuk menjamin hak-hak warga negaranya. Jadi memang kekuasaan itu atau negara itu adalah sesuatu yang kita sepakatin. Pada awalnya kan manusia lahir belum ada kekuasaan, belum ada rumpun kekuasaan, belum ada negara. Tapi sepanjang perjalanan sejarah, sepanjang dinamika sosial itu terjadi, maka baru muncul wacana, oh kita harus ada sebuah institusi penyelenggaraan orang banyak nih, yang bisa memakmurkan orang banyak ini, yang dia menerima mandat dari orang banyak ini. Apa bentuknya? Ya bentuknya satu-satunya adalah kekuasaan atau negara atau institusi kekuasaan. Maka dibentuklah negara dengan tujuan bahwa negara itu bisa menjamin hak-hak warga negara itu bisa mensejahterakan dan segala macam. Hans Kelsen mengatakan tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tapi untuk hidup bersama ia memikul tanggung jawab dan menciptakan hidup yang tertib. Untuk itu diperlukan pedoman-pedoman objektif yang disepakati bersama. Jadi Kelsen mengatakan tiap-tiap manusia itu punya kebebasan, tapi harus ada tanggung jawab yang kita pikul bersama, kira-kira begitu, yang menjadi pedoman-pedoman objektif yang disepakati bersama. Makanya seluruh aspek yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia itu tidak lepas dari yang namanya Thomas Hobbes yang berkaitan dengan kontrak sosial. Apapun itu, termasuk bentuk negara, termasuk peraturan dan segala macam. Maka yang mengatakan misalkan hari ini kan kita ngerasa bahwa ada hal-hal yang di Indonesia misalkan tidak boleh diubah gitu. Misalkan NKRI. NKRI kan diikat di konstitusi bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak boleh berganti atau berubah. Tapi konstitusi itu adalah kontrak sosial. Kalau sosialnya merasa perlu berubah, maka ada mekanisme berubah. Jadi sebetulnya tidak ada satupun produk hukum itu yang sifatnya harga mati. Karena ketika dinamika sosial itu berubah, maka dia bisa berubah. Sama lah yang sering saya contohkan dari semester lalu, bagaimana misalkan di masa Orde Baru itu, konstitusi itu kan dianggap sesuatu yang luar biasa, barang suci ya, nggak bisa dirubah. Tapi tiba-tiba di tahun 98 reformasi, 2002, 2003 dan segala macam kita melakukan amandemen 4 kali, kemudian kita melakukan amandemen terhadap konstitusi. Kalau kata orang tuh dari sebelumnya barang kita anggap suci sekali, tiba-tiba 4 kali diubah-ubah oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat pada waktu. Dan itu bagian daripada memperbaiki sistem, membuka keran demokrasi, kemudian memasukkan pasal-pasal berkaitan hak asasi manusia, membuat partai-partai menjadi lebih banyak dan segala macam. Jadi sebetulnya kalau ada konsep yang lebih baik daripada konsep yang terdahulu, tidak ada alasan untuk tidak merubah hukum. Jadi nggak boleh kemudian, oh itu haram untuk dirubah, itu haram selama bukan agama aja yang kita rubah, itu sah-sah aja. Karena semua itu bagian daripada kontrak sosial. Dan kontrak sosial itu dapat berubah ketika orang merasa perlu berubah. Nah, kaitan itu kemudian mengatakan bahwa kekuasaan terbesar negara adalah kekuasaan rakyat. Mulai lahir sebuah konsep yang kita anggap sebagai demokrasi tadi, sehingga negara tidak diberikan kekuasaan seluas-luasnya. Maka kalau tadi kita kaitkan bahwa hukum itu adalah kontrak sosial, maka John Locke mengatakan bahwa kekuasaan yang terbesar daripada hukum itu adalah kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat, sehingga negara tidak diberikan kekuasaan seluas-luasnya. Jadi negara itu harus dibatasi kekuasaan, walaupun kita menyadari bahwa tujuan bersama itu hanya bisa dicapai apabila kita punya yang namanya instrumen negara. Nah, instrumen negara itu harus dibatasi kekuasaannya agar tidak kemudian sewenang-wenang dan segala macam. Kemudian diperkuat oleh J.J. Rousseau yang kemudian mengatakan bahwa negara terbentuk karena adanya kehendak umum. Kemudian John Locke, J.J. Rousseau serta Baron Montesquieu kemudian melahirkan tiga konsep penting bagi negara modern, yaitu HAM, hak asasi manusia, negara hukum, dan demokrasi. Negara hukum kita tahu bahwa rule of law dan segala macam. HAM, negara hukum dan demokrasi, pelindungan HAM dalam kelahiran dan perkembangannya selalu sejalan dengan demokrasi dan negara hukum. Dua konsep penting lain dari penyelenggaraan negara lahir dari teori kedaulatan rakyat,
hubungan erat antara ketiga konsep ini dapat dijelaskan sebagai agar pelindungan HAM dapat berjalan dengan baik, diperlukan negara hukum yang demokratis. Maka tadi itu negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia itu satu paket. Tidak bisa kemudian salah satu dari tiga hal ini lumpuh atau tidak ada. Maka kalau negara hukum itu tidak akan tegak apabila HAM tidak ada. HAM tidak akan tegak apabila negara hukum tidak ada. Indonesia kan kalau kita baca di konstitusi pasal 1 ayat 3 itu, Indonesia mengakui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, ketika kita merasa negara hukum, artinya bahwa yang tertinggi di Indonesia itu adalah hukum, bukan presiden, bukan pejabat-pejabat, tapi yang tertinggi adalah hukum. Seluruh perangkat negara itu taatnya pada hukum, bukan pada hal-hal yang lain. Ini kaitan HAM dan konstitusi. Kalau tadi dikaitkan bahwa HAM itu kan sesuatu yang kita bawa dari kita lahir. Yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan hukum alam tadi. Ketika kita lahir di muka bumi, hak asasi itu melekat pada diri kita. Nah, bagaimana kemudian kewajiban negara? Negara itu adalah instrumen yang menegakkan HAM. Dia adalah instrumen yang menjamin tegaknya HAM. Maka bagaimana HAM itu bisa tegak di sebuah negara? Dengan cara mengikat nilai-nilai HAM itu di dalam konstitusi. Jadi yang memberi hak asasi manusia itu bukan konstitusi, tapi yang memberi hak asasi manusia itu ya kelahiran kita sebagai manusia, kodrat kita sebagai manusia. Tapi kita butuh negara untuk menjamin itu. Maka diikatlah hak asasi manusia itu di dalam konstitusi, yang berarti kemudian menjadi hukum yang kita taati sebagai sebuah hukum dasar ya. Konstitusi kan hukum dasar kita para negara. Konstitusi merupakan norma hukum, oleh karena itu ia mengikat subjek hukum untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada di dalam. Maka ketika hak asasi manusia kita itu diikat di konstitusi, dia menjadi sebuah peraturan yang ditaati. Siapapun presidennya, siapapun ketua DPR-nya, dia harus taat pada konstitusi, termasuk taat dan menjunjung tinggi dan menjamin adanya nilai-nilai hak asasi manusia. Oke, kita bahas berkaitan dengan sejarah. Ada perkembangan internasional, perkembangan nasional. Sejarah HAM sebenarnya cikal bakalnya telah ada sejak zaman Raja Persia. Pada abad ke-6 mengeluarkan sebuah undang-undang yang kini dikenal dengan istilah Silinder. Undang-undang ini diyakini sebagai dokumen pertama hak asasi manusia di mana oleh Yunani kuno dikenal dua macam, yaitu sogoria, kebebasan menyatakan pendapat, dan isomnia, hak untuk diperlakukan sama di mata hukum. Namun dalam prakteknya kebebasan tersebut hanya dimiliki oleh kaum pria dewasa yang berstatus bebas. Jadi kaum wanita dan anak-anak dan budak tidak memiliki sogoria dan isomnia. Ini kaitannya dengan belum murni lah bahwa wacana soal hak asasi manusia itu mulai ada, bahwa kebebasan orang untuk menyatakan pendapat walaupun itu hanya berlaku untuk pria dewasa. Ini jawaban yang jauh sekali pada abad ke-6. Kita lanjut yang agak dekat ke kita. Kelahiran dan perkembangan HAM di Inggris dalam sejarah pengaruh John Locke. Locke sepakat dengan pandangan lama yang mengatakan bahwa manusia pada mulanya hidup dalam keadaan bebas. Ini hukum alam. Manusia pada awalnya hidup dalam keadaan bebas sebelum adanya negara. Namun berbeda dengan pemikiran lain yang mendahulunya. Locke beranggapan bahwa masa pranegara inilah merupakan masyarakat ideal. Jadi sebelum ada konsep negara, itu Locke mengatakan bahwa itulah yang sebenarnya adalah kehidupan masyarakat yang ideal. Tidak ada struktur negara. Karena hak-hak dasar manusia tidak dilanggar. Jadi mereka udah punya hak-hak dasar walaupun belum ada negara. Namun kehadiran negara tetap dibutuhkan guna mendayagunakan kekuatan masyarakat atau individu-individu menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Sehingga negara mempunyai kekuasaan yang besar. Walaupun negara memiliki kekuatan yang besar, namun kekuasaan tersebut bukan tanpa batas. Negara tidak boleh mengambil ataupun mengurangi hak-hak alamiah itu. Jadi hak yang sebelumnya udah lahir berkaitan dengan hak asasi itu tidak boleh diambil negara. Karena pada dasarnya hak itu sudah melekat pada manusia, baru kita bersepakat membentuk negara. Negara tidak boleh mengambil dan mengurangi hak-hak alamiah. Negara malah berkewajiban untuk melindungi hak-hak itu. Jika hak-hak dilanggar, maka akan terjadi kekacauan dalam masyarakat. Poin utamanya ya revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Sudah saya jelaskan nih, revolusi Prancis, teman-teman masih ingat peristiwa di mana dramatisnya kekuasaan monarki di Prancis pada waktu itu yang kemudian menyebabkan kebebasan tidak bisa hidup, ilmu pengetahuan tidak bisa hidup, dan banyak sekali kemudian menyebabkan
praktek-praktek manipulasi di mana kemudian kekuasaan raja berselingkuh dengan pemuka agama yang menjadikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kerajaan pada masa itu, ada Raja Louis di Prancis pada waktu itu delegitimasi oleh kekuatan agama. Kan agama ini kan kalau kata apa ya, pemahaman komunis ini kan agama adalah dogma. Dogma itu kan sesuatu yang sifatnya tidak bisa kita bantah, sesuatu yang tidak bisa kita bantah karena sifatnya udah apa ya, keyakinan. Karena di sifatnya keyakinan maka kita tidak bisa bantah. Allah adalah pengatur alam semesta. Buktikan di sini. Itu dogma ya. Karena memang kita tidak bisa membantah itu. Itu apa, levelnya bukan pada taraf keilmiahan, tapi levelnya pada taraf keyakinan. Tidak bisa diilmiahkan. Maka semacam dogma ketika kebijakan itu dilegitimasi oleh gereja, pada waktu itu gereja, maka kebijakan itu tidak bisa dibantah oleh yang lain. Yang ilmuwan yang saya cerita apa tuh yang bilang Galileo ya, yang dia bilang bahwa bumi itu berputar. Tapi beda dengan fatwa gereja dan beda dengan fatwa pemerintahan. Maka kemudian malah dia dihukum pancung ya, karena dia dianggap padahal dia melakukan penelitian, dia membuat teropong untuk melihat bagaimana alam semesta. Tapi pendapat ilmiah itu kemudian dimentahkan hanya berbasis karena bertolak belakang dengan pemerintahan dan gereja. Jadi ya tadi, karena ketika kekuasaan sudah dilegitimasi oleh agama, maka keputusan yang dihasilkan tentu sangat tidak ilmiah dan kemudian menyebabkan kekacauan. Maka muncul pemahaman sekuler tuh pasca revolusi Prancis. Mereka kan merasa bahwa udah agama itu urusannya di rumah-rumah ibadah, jangan ngurusin pemerintahan lagi, pemerintah sepenuhnya menjadi pemerintahan gitu, yang tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, muncullah paham sekularisme yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan agama. Agama berdiri dengan sendirinya sebagai sebuah tempat kita berdoa dan segala macam, tapi masalah pemerintahan sepenuhnya menjadi urusan publik. Dan peristiwa itu kan juga mengubah wajah Prancis yang merasa bahwa kita udah nggak boleh lagi dengan sistem monarki ini. Kita harus menciptakan sebuah sistem yang jauh lebih relevan. Kemudian digunakanlah sistem trias politikanya Baron Montesquieu, muncul konsep negara hukum dan segala macam. Maka Prancis tuh alergi sekali dengan konsep monarki gitu. Masuk di Indonesia sebenarnya dari awal kita juga tidak pernah bermimpi akan menjadi sebuah negara dengan kerajaan, walaupun akhir-akhir ini disebut sebagai Raja Jawa gitu. Tapi kan ya itu bagian daripada dinamika perpolitikan, bahwa masyarakat itu pada dasarnya kan ini feodal banget tuh. Senang sama hal-hal yang sifatnya tuh ngikut aja, senang sama hal-hal yang sifatnya tuh mengagungkan individu berlebihan dan sebagainya. Ya, barat kata tuh Habib masih kecil aja tuh orang udah cium-cium tangan gitu. Kita merasa bahwa secara darah dia lebih mulia dari itu. Padahal kan sebetulnya pemahaman Islam dalam Islam itu kan menganggap bahwa setiap manusia itu sama, enggak ada. Nabi itu kalau ini saya cerita sedikit. Nabi itu kalau lagi kumpul sama para sahabat. Nah, yang salah satu yang kita bisa menganggap bahwa Nabi itu adalah orang yang sangat egaliter itu adalah bahwa Nabi tidak menyebut orang di sekelilingnya itu dengan istilah murid. Iya kan? Nabi nyebutnya apa? Sahabat kita bisa bayangkan. Tidak ada istilah murid. Dan Nabi tuh kalau lagi kumpul sama sahabat tuh lagi kumpul, kemudian Nabi datang menghampiri sahabat tuh. Ada sahabat yang berdiri pengen nyambut Nabi, terus Nabi langsung marah. Apakah kalian hendak memperlakukan saya sebagaimana kalian memperlakukan pemimpin kalian dahulu? Sekedar Nabi itu datang terus kita berdiri menghormati dia. Nabi itu kayak gitu. Betapa bahwa dia menganggap derajat manusia itu sama, nggak ada perbedaan. Saya kasih contoh lagi. Misalkan di perang Uhud deh. Kita kan belajar soal sejarah. Di perang Uhud itu kan sebetulnya Nabi itu pengen menyambut pasukan kafir Quraisy itu di Madinah. Tapi para sahabat itu pengennya kita nyambutnya di Gunung Uhud. Kemudian mereka rapat. Nabi bilang kita tunggu di Madinah. Sahabat bilang kita jemput di Uhud. Akhirnya dalam keputusan musyawarah itu yang menang adalah keputusannya para sahabat. Nabi kalah tuh dalam forum itu. Kemudian Abu Bakar melihat muka Nabi itu pakai baju perangnya agak sedih gitu. Dan Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau memang engkau nggak ingin kita jemput di Uhud, gak apa-apa kita batalkan ya
hasil musyawarah tadi. Kemudian Nabi mengatakan tidak pantas bagi seorang nabinya untuk melepas baju perangnya kalau baju perangnya sudah dipakai. Gitu. Dan kemudian perang Uhud terjadi dan terbukti kaum muslimin kah? Dan tidak ada satupun kalimat Nabi yang menyalahkan keputusan para. Kita bisa lihat betapa egaliternya seorang nabi tuh, orang yang jalan di muka bumi kelak pasti di surga gitu. Ada orang hari ini yang hanya mengaku keturunan nabi udah merasa. Dan kita itu bagian, ini kan bagian daripada. Nah, alasan kenapa revolusi Prancis ini terjadi karena dia ingin menghapus feodalisme itu. Menghapus bahwa tuh raja itu tidak suci, bahwa raja itu bukan wakil Tuhan di dunia. Bahwa tidak ada orang yang mulia kita lahir dengan keadaan yang sama. Dengan rahim, bukan dengan yang rahim yang sama, maksudnya dengan keadaan yang sama, maka kita harus diperlakukan dengan sama. Gak boleh ada orang yang lebih mulia dari kita. Gak boleh ada orang yang diperlakukan lebih istimewa dari kita. Gak boleh orang boleh naik private jet loh, guys. Dan segala macam itu kan bagian-bagian daripada menghapus feodalisme. Kita sepakat dengan konsep demokrasi, kita sepakat dengan konsep kesetaraan manusia. Maka kita juga memperlakukan manusia itu dengan cara yang sama, dan negara harus memperlakukan manusia dengan cara yang sama. Equality before the law. Iya. Oke. Jadi revolusi Perancis menjadi penanda tentang tiga hal. Yang pertama kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dan kemudian Perancis menghapus sistem monarkinya dan mengganti dengan sistem yang jauh lebih demokratis. Oke, termasuk ke inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari lahirnya hak asasi manusia di dunia, yaitu Perang Dunia membuka mata dunia. Kekejaman Perang Dunia I dan Perang Dunia II membuat masyarakat internasional semakin dewasa dalam menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Puncak pencapaian dari hal itu terjadi pada tanggal 10 Desember 1948 ketika masyarakat dunia bergabung dalam PBB menyepakati deklarasi Universal HAM atau yang sering kita singkat dengan UHAM, Universal Declaration of Human Rights, yang juga menandai penegakan HAM sebagai proyek besar dunia. Kasusnya pada abad 20, UHAM dilanjutkan dua perjanjian ini, SCCPR, yang kemudian menjadi semacam aturan payung bagi pembentukan instrumen-instrumen HAM internasional lainnya. Jadi dalam Perang Dunia I, sebenarnya kan peristiwa kekejaman terbesar di dunia itu ya Perang Dunia I kan, ketika misalkan pasukan, saya lupa nama penulisnya siapa tuh, yang mengatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Nazi yang dipimpin oleh Hitler pada waktu itu adalah pembunuhan terbesar abad itu, dan dikatakan bahwa tidak akan pernah ada lagi pembunuhan sebesar pembunuhan ini. Ini pembunuhan terbesar di dunia dari sebelum masa itu dan yang akan datang. Jadi dia mengatakan bahwa tidak akan ada pembunuhan yang mencapai lebih jutaan orang Yahudi yang dibunuh oleh pasukan Nazi pada waktu itu. Di samping juga kemudian perang antara sekutu Uni Soviet dan sekutu yang kemudian ya termasuk kita adalah menjadi bagian daripada wilayah yang diperebutkan dalam Perang Dunia I maupun Perang Dunia II. Walaupun kehancuran itu sedemikian masif, kita melihat bahwa pertumpahan darah ketika misalkan Jerman waktu digempur oleh tentara Amerika pada waktu itu, Jerman itu kemudian memaksa anak-anak kecil dan perempuan untuk ikut dalam perang. Sesuatu yang sebenarnya tidak etis, bahkan dalam pemahaman klasik gitu ya. Walaupun belum ada hak asasi manusia tertulis, tapi kita udah merasa bahwa kalau Hitler memaksa untuk perempuan dan anak itu untuk ikut berperang, maka sebenarnya ini udah warning sekali. Karena perempuan itu kan ibu peradaban ya. Kan kalau kata Nabi itu satu perempuan solihah lebih baik dari 70 laki-laki soleh. Dari tadi sih ke agama terus jadi gitu ya, karena memang perempuan itu menjadi rumah peradaban, dia bisa menghasilkan keturunan soleh. Kalau laki-laki kan enggak. Gitulah. Jadi ya walaupun kekacauan perang dunia itu, tapi perang dunia menghasilkan sebuah anugerah. Kira-kira anugerah dari perang dunia yang porak-poranda itu adalah hak asasi manusia yang kemudian disepakati oleh dunia sebagai nilai-nilai yang sudah ada. Tapi walaupun nilai ini sudah ada melekat sama manusia sebelum disepakati ini, tapi dia menjadi lebih memiliki kekuatan hukum ketika pasca perang. Walaupun kalau kita lihat, saya ini berubah ya, saya sudut pandang saya tidak pada garis sama. Kalau teman-teman lihat, misalkan apa yang terjadi pada perang dunia kan, ya tidak relevan juga.
bahwa yang membuat HAM ini kan adalah kelompok yang menang dalam perang dunia. Jadi memang sejarah itu ditulis para pemenang kata orang. Dan kesepakatan itu juga dipimpin oleh para pemenang. Kita bisa bayangkan nih, bagaimana kemudian yang kalau kita bicara pada perang dunia II misalkan, yang dibom oleh Jepang kepada pihak sekutu adalah apa? Pearl Harbor ya. Pearl Harbor itu adalah pangkalan militer Amerika. Pangkalan militer Amerika, wilayah di perbatasan laut yang dibom oleh Jepang tuh. Maka yang mati adalah tentara, orang-orang militer. Tapi yang dibom sampai Amerika ke Jepang apa? Hiroshima, Nagasaki. Itu kota sipil tuh, ibu kota negara. Yang mati bukan tentara tuh, yang mati warga sipil. Iya kan? Nggak adil tuh. Yang dibom oleh Jepang adalah Pearl Harbor, pangkalan militer. Yang dibom oleh Amerika adalah Hiroshima, Nagasaki, tempat kota, tempat pusatan ekonomi dan segala Jepang. Jepang tuh masih nggak tega gitu untuk ngomong. Tiba-tiba pasca itu Amerika teriak soal HAM, kan kita lucu. Padahal pelaku kejahatan sebenarnya nunjuk muka sendiri kan, karena dia ngerasa bahwa ya ada kekejaman di dalam perang dunia, padahal dia pelaku kekejaman itu. Tapi ya terlepas lahirnya HAM dalam konteks Declaration of Human Rights ini, sebelumnya kita sudah meyakini bahwa hak asasi manusia itu melekat pada manusia sebelum adanya hukum, sebelum adanya negara, sebelum adanya perang dunia, dan sebelum adanya apapun. Dia kemudian memiliki kekuatan hukum ketika pasca perang dunia II, karena kita menganggap bahwa perang dunia itu hancur-hancuran dilakukan. Sudah masuk ke sejarah perkembangan HAM nasional. Jadi dalam persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh BPPKI, dalam rapat besar tanggal 31 Mei 1945 terjadi perdebatan antara Supomo dan Hatta mengenai perlu tidaknya dimasukkan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara yang akan dibentuk. Supomo didukung Soekarno beranggapan bahwa teori negara integralistik yang mengibaratkan negara dan seluruh rakyat adalah satu kesatuan yang integral, yang utuh bagikan sebuah keluarga, maka ia menolak pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi karena menurutnya tidak akan mungkin ada pertentangan antara susunan negara dengan susunan individu. Karena individu merupakan bagian dari negara, maka tidak diperlukan jaminan pelindungan hak individu dan tindakan negara. Jadi memang saya merasa bahwa Indonesia tuh dari awal tuh punya mimpi besar untuk jadi sebuah negara kesatuan yang benar-benar berasaskan nilai kekeluargaan. Bahkan dulu Soekarno pernah bilang bahwa negara Indonesia itu Soekarno dengan lantang bilang negara Indonesia adalah negara gotong royong. Konsep negara gotong royong itu kayak gimana tuh tidak pernah jelas gitu. Karena Soekarno hanya beranggapan bahwa kita nih satu nih menjadi kesatuan gitu. Yuk kita bersatu dari melawan penjajahan, kita bersatu akibat penjajahan. Pokok di kepala Soekarno hanya bersatu dan bersatu. Gitu. Tapi dia tidak pernah ngerti konsep bahwa setiap individu itu punya kebebasan. Misalkan Syahrir dan Hatta itu kan bahwa selalu bilang bahwa kemerdekaan nasional itu adalah kemerdekaan individu. Yang penting dari kemerdekaan itu adalah individunya. Individunya terjamin enggak, individunya bebas enggak, dan segala macam. Jadi bukan pada konteks negaranya saja, tapi individu gitu. Tapi kan dalam bayangan Soekarno, Supomo, Yamin terutama itu merasa bahwa negara Indonesia itu ya negara gotong royong, negara, bahkan Soekarno menyebut susunan negara itu merupakan kesatuan integral yang utuh bagikan sebuah keluarga. Jadi keluarga dalam bernegara itu kayak gimana juga nggak ngerti konsep. Ibarat dulu kita menggunakan istilah, ini kan paling anti dulu. Ketika kita merdeka, Supomo dan Soekarno itu menolak karena kita menggunakan sistem trias politik kan. Iya kan? Bahkan makanya Supomo kemudian ketika Yamin mengusulkan harus ada sebuah badan yang menjadi yang bisa menguji undang-undang. Itu ditolak kan sama Supomo karena Supomo menganggap kita nih tidak dalam konteks saling berhadapan. Kita nih ada satu kesatuan. DPR dan pemerintah harus saling mendukung. Yudikatif harus saling mendukung. Demi sebuah tujuan negara kekeluargaan, negara gotong royong dan segala macam. Pada akhirnya hari ini kita juga tidak bisa menghindari kan
bahwa konsep negara itu ya trias politika pada akhirnya. DPR itu tidak harus selalu mendukung pemerintah. Fungsi DPR itu adalah mengawasi pemerintahan. Kita harus bisa membedakan mana kemudian eksekutif, legislatif, yudikatif secara murni gitu. Jadi memang sebenarnya kita udah ya secara kita tuh mungkin kayak pengen kayak Prancis ya. Cuman sejarah kita enggak kayak Prancis gitu. Prancis dengan kebebasan dan demokrasi yang luar biasa. Prancis kan unik ya. Prancis itu tidak pernah mau menerima konsep Barat secara mentah gitu. Ya, mana ada sih negara yang punya perdana menteri plus punya presiden secara bersamaan. Banyak negara nggak ada presiden, dia punya perdana menteri. Banyak negara nggak punya perdana menteri, dia punya presiden. Prancis punya dua-duanya. Termasuk yang kalau di MK teman-teman juga sama saya kan Mahkamah Konstitusi kita belajar bahwa Prancis kan dia jadi model Mahkamah Konstitusi tersendiri kan, karena dia nggak pernah pengen menerima konsep itu mentah gitu. Nah mungkin kita pengen kayak Prancis di awal-awal dengan konsep negara gotong royong, cuman IQ kita nggak sama dengan orang Prancis ya. Mungkin selevel Soekarno sekalipun tidak menyamakan dengan sejarah besar Prancis gitu, yang dimana dia pernah menghapus feodalisme, menghapus sistem monarki itu di dalam kekuasaannya. Maka pada akhirnya kita juga tidak bisa menghindari konsep ujung-ujungnya yang kita pakai juga trias politika. Konsep yang pernah dibuang sama Soekarno sama Sukomo balik lagi ke kita gitu. Tidak ada lagi Kementerian Kehakiman pada tahun 2004 dihapuskan gitu. Kalau kita baca dari dulu kan tidak pernah tuh salah satu kementerian yang populer di masa awal kemerdekaan sampai 19 sampai tahun 2004 sebelum pemilu pertama itu kan ada Kementerian Kehakiman. Kementerian Kehakiman itu secara namanya udah salah tuh. Menteri itu eksekutif, hakim itu yudi. Artinya eksekutif punya peran yang besar dalam penentuan dalam urusan kehakiman. Kalau kemudian dipisahkan udah tidak boleh ada Menteri Kehakiman, adanya Menteri Hukum dan Hak Asasi, Menteri Hukum dan HAM. Kehakiman sepenuhnya milik lembaga yudi. Nah, tidak ada kaitan lagi dengan eksekutif. Oke, sampai di sini deh. Reformasi sedikit. Kita sempat menggunakan RIS 1950, Indonesia menggunakan RIS sebagai aturan dasar. Di sini udah mulai ada nih hak asasi manusia mulai mendapatkan perhatian yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari bab 1 bagian 5 pasal 5 di hak asasi klasik dan hak asasi sosial mendapatkan tempat yang seimbang. Bahwa hak asasi manusia termuat dalam kedua konstitusi tersebut tidak jauh berbeda dengan hak asasi manusia dalam dua. Jadi mulai mengambil nilai-nilai dari Declaration of Human Rights itu sebagai bagian daripada konstitusi. Nah, kalau teman-teman pengen lihat konstitusi Republik Indonesia Serikat, itu nyaris sama dengan konstitusi kita hari ini. Jadi memang di RIS itu menjadi rujukan dalam kita kemudian menciptakan konsep pasca reformasi. Karena kan sebenarnya tuntutan terbesar reformasi pada waktu itu, Pak Amin Rais dan para aktivis reformasi, Adnan Buyung Nasution, kemudian Amin Rais, kemudian Nurholis Majid dan segala macam, itu merasa bahwa, termasuk Faisal Basri barusan meninggal belum lama, itu merasa bahwa konsep negara Indonesia itu tidak cocok dengan konsep negara kesatuan. Dia pengennya negara federal. Konsep Pak Amin tuh, Pak Amin tuh dari tahun 80-an selalu bicara soal negara Indonesia lebih cocok negara federal. Dia lebih sepakat dengan konsep Ibu Hatta pada waktu itu. Tapi ketika reformasi terjadi, negosiasi dilakukan, ya udahlah kita ngambil jalan tengah lah, tidak federal, tidak juga kesatuan banget, ya kita ambillah namanya reformasi. Sebenarnya tidak jelas juga kan. Kita masih melihat Wiranto yang sama hari ini, masih melihat Luhut yang sama hari ini, Luhut Orde Baru dan Luhut Reformasi masih sama. Jadi masih banyak pemain Orde Baru yang sampai sekarang. Karena kita nggak pernah jelas dengan konsep perubahannya. Nah, di masa Orde Baru jelas hak asasi manusia muncul yang namanya di tahun 90-an karena tekanan dari dunia internasional, itu muncul namanya Komnas HAM sebagai konsekuensi Indonesia masuk dalam Komite HAM. Jadi ketika Indonesia masuk ke dalam Komite Hak Asasi Manusia, konsekuensinya adalah Indonesia harus membuat sebuah lembaga, yakni Komisi Nasional Komnas HAM oleh pemerintah Indonesia karena desakan dari luar negeri. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan politik dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dan pemerintah dilakukan menggunakan hak asasi manusia serta mendirikan Komnas HAM. Terakhir, pasca reformasi, salah satu yang paling sentral dalam tuntutan reformasi adalah penegakan hak asasi manusia, tentu selain otonomi daerah, kebebasan pers, kemudian apa tuh kalau dari 7 tuntutan reformasi itu, penghapusan dui fungsi ABRI, kemudian ya itulah penghapusan dui fungsi ABRI,
penegakan hak asasi manusia, kebebasan pers, otonomi daerah dijalankan, multi partai kerakyatan, dan segala macam. Nah, itu semua adalah bagian daripada HAM yang kemudian telah lama dibatasi di dalam masa Orde Baru. Penegakan hak asasi manusia menjadi salah satu agenda utama di era reformasi. Gerakan masyarakat sipil yang mengusung pentingnya penegakan HAM berdampingan dengan proses demokratisasi telah mampu diwujudkan dalam bentuk produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia. Cita-cita yang diinginkan sebagai penyelesaian berbagai pelanggaran HAM masa lalu, mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran HAM serta pemenuhan dan memajukan HAM sebagai diamanatkan oleh konstitusi. Gelapnya masa lalu bangsa Indonesia di masa Orde Baru maupun Orde Lama telah memicu kesadaran masyarakat sipil untuk menuntut dan mendorong upaya perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang lebih baik. Kesadaran tersebut bersama-sama dengan gerakan demokrasi telah berhasil menjatuhkan kekuasaan rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru. Ya udah 2 kali lah saya di sini mati terus. Wadidaw. Kalau udah terakhir. Jadi hak asasi manusia itu menjadi salah satu pilar penting dalam reformasi, karena di reformasi kita di Orde Baru kita merasa bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, karena memang aktor utama dalam pelanggaran HAM itu adalah negara, bukan individu. Kalau individu maka dia menjadi pidana biasa, tapi kalau dia dilakukan oleh instrumen negara atau terindikasi dilakukan oleh instrumen negara, maka dia baru jatuh dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Orang yang mati di pesawat tuh banyak, tapi yang mati di pesawat karena diracun oleh orang pemerintahan itu baru kaitannya dengan hak asasi manusia. Munir misalkan, orang hilang itu banyak. Tetangga saya tuh bapaknya meninggalkan keluarganya hilang, bertahun-tahun tidak balik, puluhan tahun tidak pulang, karena keputusannya sendiri pergi, bukan bagian dari hak asasi manusia, tapi hilang karena diambil oleh yang kita anggap pemerintah, itu baru jatuhnya hak asasi manusia. Jadi sekarang BDT, kalau di situ ada instrumen negara, maka dia jatuh hak asasi manusia. Kalau dia tidak ada instrumen negara, tindak pidana biasa. Sebatas kita ini bedanya. Ada pertanyaan silakan.